Hai, jumpa lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas prinsip kalimat efektif. Masih bagian dari materi kaidah kebahasaan proposal. Apa itu kalimat efektif? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang dapat berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual dan potensial terdiri atas klausa. Sementara kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda baca, sehingga dapat dipahami oleh pembaca dan pendengar. Jadi, maksud penulis atau pembicara dapat dipahami dengan tepat oleh pembaca atau pendengar. Dengan kata lain, kalimat efektif secara tepat mewakili pikiran pembicara atau penulis. Nah, berikut prinsip-prinsip kalimat efektif. 1. Kesepadanan struktur. Berikut ini ciri-ciri kalimat yang memiliki kesepadanan struktur. Yang pertama, memiliki subjek dan predikat yang jelas. Contoh, bagi semua peserta didik kelas 11 harus mengikuti kegiatan study tour. Tidak efektif. Mengapa? Karena tidak jelas subjeknya. Kata bagi di depan kalimat mengaburkan subjek. Agar efektif seharusnya bisa diubah, semua peserta didik kelas 11 harus mengikuti kegiatan study tour. Yang kedua, tidak memiliki subjek ganda di dalam kalimat tunggal. Contoh, pembangunan jalan itu kami dibantu oleh semua warga desa. Tidak efektif karena terdapat lebih dari satu subjek. Seharusnya agar efektif bisa diubah, dalam pembangunan jalan itu kami dibantu oleh semua warga desa. Prinsip kalimat efektif yang kedua adalah keparalelan bentuk atau kesejajaran bentuk. Kalimat efektif memiliki kesamaan bentuk kata yang digunakan di dalam kalimat. Jika kata pertama berbentuk verba, kata selanjutnya juga berbentuk verba. Begitu juga jika kata pertama berbentuk nomina, kata selanjutnya berbentuk nomina. Contoh, hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan pengolahannya. Tidak efektif. Mengapa? Karena kata pengolahan tidak sejajar dengan kata sebelumnya, yaitu membuang dan memilah. Seharusnya agar efektif bisa diubah menjadi hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan mengolahnya. Jadi ketiga kata itu berupa kata kerja atau verba. Prinsip kalimat efektif yang ketiga adalah kehematan kata. Kalimat efektif tidak menggunakan kata-kata atau frasa yang tidak perlu digunakan. Untuk menghindari pemborosan kata di dalam kalimat, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan. 1. Menghindari unsur yang sama dalam kalimat majemuk. Contoh, saya tidak suka buah apel dan saya tidak suka buah durian. Ini tidak efektif. Jadi bisa dirapatkan, yaitu unsur yang sama disebutkan sekali. Dalam kalimat tersebut, unsur yang sama adalah subjek dan predikat. Maka kalimat efektifnya adalah saya tidak suka buah apel dan durian. 2. Menghindari kesinoniman dalam kalimat. Contoh, saya hanya memiliki 2 buku saja. Tidak efektif karena kata hanya dan saja memiliki kesamaan makna. Seharusnya saya hanya memiliki 2 buku atau saya memiliki 2 buku saja. 3. Menghindari penjamakan kata pada kata jamak. Contoh, rombongan armada bus meninggalkan terminal. Tidak efektif. Kata armada sendiri artinya rombongan atau mengacu pada lebih dari 2 unit kendaraan. Seharusnya armada bus meninggalkan terminal. 4. Kecermatan. Cermat dan tepat dalam memilih kata sehingga tidak menimbulkan kerancuan dan makna ganda. Contoh, guru baru pergi ke ruang guru. Tidak efektif. Seharusnya guru yang baru pergi ke ruang guru
atau guru baru saja pergi ke ruang guru. 5. Ketegasan makna. Kalimat efektif memberikan penegasan kepada ide pokoknya, sehingga ide pokoknya menonjol di dalam kalimat. Ada 2 cara memberi penegasan pada kalimat efektif. Pertama, meletakkan kata kunci atau bagian yang penting di awal kalimat. Contoh, buku itu sudah saya baca. 2. Mengurutkan kata secara bertahap. Contoh, pertemuan itu dihadiri oleh Menteri Pendidikan, Gubernur, dan Presiden. Tidak efektif. Seharusnya pertemuan itu dihadiri oleh Presiden, Menteri Pendidikan, dan Gubernur. 6. Kepaduan atau kesatuan. Kalimat efektif memiliki kepaduan pernyataan, sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Contoh, Budi membicarakan tentang pengalaman liburannya. Tidak efektif. Seharusnya Budi membicarakan pengalaman liburannya. 7. Kelogisan kalimat. Kalimat efektif harus mudah dipahami. Dalam hal ini, hubungan unsur-unsur dalam kalimat harus logis atau masuk akal. Contoh kalimat tidak efektif, waktu dan tempat kami persilakan. Kalimat ini tidak logis atau tidak masuk akal. Waktu dan tempat tentunya tidak bisa dipersilakan. Seharusnya bisa diubah menjadi contoh, Bapak Kepala Sekolah, saya persilakan untuk naik ke podium. Sekian pembahasan kita mengenai prinsip kalimat efektif. Semoga bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.